Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi mukhlisan wajabat lahul jannah, atau qala qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sebelum saya sampaikan materi tentang mentauhidkan Allah, jadi tidak ada salahnya kalau sebelumnya saya sampaikan bahwa selama sebulan lebih, jadi saya ini Bapak menemani jemaah Pakistan, makanya tidak kelihatan berjemaah. Jadi saya temani mereka itu pertama Inrekang, kemudian Toraja, kemudian agak lama di daerah Bastem, pegunungan Bapak sekalian. Masya Allah. Jadi di sana naik gunung, turun gunung sampai puncak, di mana di sana itu tetap ada namanya perkampungan Bapak sekalian. Tetap ada orang tinggal di gunung puncak Bastem sana. Luwuk Pak ya, masuk Luwuk. Kemudian turun ke Bilopa, Badang Sapa dan Palopo. Terakhir saya di Masamba Pak, tapi satu hari di Masamba kemudian saya balik. Tapi tidak lama lagi ini, mungkin minggu ini atau minggu depan saya kembali lagi menemani sampai terakhir itu di daerah Sorako Pak sekalian. Insyaallah. Saya sengaja juga saya sampaikan ini karena materi yang akan saya sampaikan ya kurang lebihnya apa yang saya dengar dan diulang-ulang oleh mereka Pak sekalian. Bagaimanapun mereka kan tidak mengatasnamakan satu kelompok atau satu bangsa, tapi mereka sebagai umat. Di antaranya mereka katakan, sebenarnya saya sempat kepada beliau, ustadzku yang menghubungi saya, judulnya apa ini ustadz? Saya bilang solusi atas permasalahan umat. Cuman beliau, wah ini terlalu mungkin banyak bisa pengertiannya. Baik, kemudian diusulkan mentauhidkan Allah, beliau setuju. Bapak sekalian, tapi saya sampaikan juga yang jemaah itu sampaikan. Begini Bapak sekalian, beliau katakan solusi atas permasalahan umat dari sejak cerita Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya sama saja. Walaupun keadaan-keadaan di satu kaum, satu umat itu berbeda-beda, tetapi solusinya sama saja. Kalaulah misalnya diceritakan kaum daripada Bino ini karena banyak jumlahnya Pak sekalian, mereka berbangga misalnya, atau kaum yang membanggakan kekuatan dan arsitekturnya kalau bahasa sekarang teknologi Pak ya, seperti kaum Ad, kaum Thamud, atau dengan pertaniannya seperti kaum Sabah, atau perdagangannya seperti kaumnya Nabi Shu'aib misalnya. Dan kaum-kaum setelahnya Bapak sekalian sampai kepada tentu Nabi Muhammad SAW. Masalah berbeda-beda, tetapi solusinya Bapak sekalian ini sama saja, yaitu Allah kirim, Allah utus Nabi dan Rasul, Nabi atau Rasul. Kemudian apa yang dikerjakan yaitu dakwah ilallah, dakwah mentauhidkan Allah, mengajak mereka tidak kemudian berbangga atas kekuatannya, atas hartanya, ya, atas kehebatannya atau atas kekuasaannya, tapi sama saja, yaitu mereka hendaknya kembali, yaitu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ketika disebut Tuhan, tidak ada yang memelihara,
tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang menjamin, yang memberi rizki, memudahkan, kemudian memberi kesehatan dan segala-galanya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Pak sekalian bagaimana misalnya hebatnya berkuat Nabi Fir'aun Bapak sekalian, dia mengaku bahkan dirinya Tuhan. Bahkan ketika sempat dia bermimpi bahwa akan ada misalnya nanti anak yang dilahirkan yang akan merobohkan kekuasaannya, menggulingkan kekuasaannya, maka setiap ada bayi lahir dibunuh Bapak sekalian. Kurang lebih dikatakan 70.000 bayi Bapak sekalian dibunuh. Tapi apakah kemudian Allah selesaikan masalah? Tidak. Sampai nanti datang Nabi Musa, Allah pilih Nabi Musa, kemudian dakwah la ilaha illallah, maka Allah selesaikan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan ke dalam lautan. Begitu pula Namrud Bapak sekalian, sama, dia merasa berkuasa, tapi mudah bagi Allah Bapak sekalian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia buat dakwah la ilaha illallah, bahkan kemudian saking merasa berkuasanya dan tidak mengingkari dakwah Nabi Ibrahim kemudian dibakar selama 40 hari 40 malam Pak sekalian. Tapi api yang membakar sama sekali selembar rambut pun, selembar bulu pun tidak, sama sekali tidak membakar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dikatakan sama semuanya. Ketika terjadi umat sudah mulai kufur Bapak sekalian terhadap petunjuk daripada nabinya, karena nabinya sudah tidak ada, maka Allah kirim nabi lagi, Allah kirim nabi lagi. Jadi nabi datang, dia buat dakwah, dan dakwahnya sudah dicontohkan Pak sekalian. Mereka datang menjumpai setiap orang, setiap rumah, dimanapun mereka berada. Dia katakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, katakan tidak ada Tuhan selain Allah, kalian akan beruntung. Makna la ilaha illallah Bapak sekalian, ya tidak mereka paham. Tidak, maksudnya la ilaha illallah tidak hanya sekedar kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, tidak seperti itu. Orang Arab paham betul apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Nah, sebentar inilah yang coba saya jelaskan dengan materi mentauhidkan Allah itu sebenarnya seperti apa. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat Nabi Muhammad SAW diutus, bagaimana keadaan umat Bapak sekalian? Dikatakan jahiliyah, mereka betul-betul bodoh. Kebodohan mereka membanggakan sukunya, membanggakan kabilahnya, sehingga terjadi ketersinggungan, mereka pun bisa membunuh. Mereka bisa membunuh kabilah yang lain Bapak sekalian, tanpa kemudian nanti ada hukumannya. Bahkan karena bodohnya juga, mereka tidak bangga ketika lahir anak perempuan, sehingga juga diceritakan anak perempuan mereka ada yang dihubur hidup Bapak, hidup Pak sekalian. Nah, ini keadaan ketika Nabi SAW lahir Bapak sekalian. Sampai kemudian kebodohan itu berlanjut sampai kemudian Nabi usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian bagaimana apa yang dibuat Nabi? Apakah kemudian Nabi berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masa kebodohan umat ini? Umat ini kalau begitu saya ajari, saya ciptakan misalnya apalah universitas. Ternyata tidak begitu Pak. Sama Pak sekalian, dakwahnya Nabi itu sederhana. Dia datangi setiap orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, orang Arab ini paham maksud la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini Pak yang saya mau jelaskan sebentar. Ya. Jadi Nabi dakwah pertama. Maka ikutlah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang harus saya buat ya Rasulullah? Seperti yang kamu lihat saya buat. Maka hari pertama Abu Bakar Islam diceritakan dia juga buat dakwah. Maka ada 4-5 orang kemudian masuk Islam, dan mereka juga buat seperti itu. Nah, setelah mereka masuk Islam, kemudian mereka buat taklim di rumahnya Al-Arqam, sahabat Al-Arqam. Sehingga Sayyidina Umar yang tadinya mau bunuh Rasulullah Pak sekalian, sudah berangkat, dia hunus pedang mau membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang katakan, kenapa kamu membunuh Nabi Muhammad? Adikmu sendiri masuk Islam. Maka kemudian singkat cerita, sebab taklim Bapak sekalian. Jadi ada orang dia masuk Islam mendapatkan hidayah sebab dakwah la ilaha illallah, ada juga rupanya sebab taklim seperti Sayyidina Umar.
Kemudian Bapak sekalian diceritakan, sahabat ini ketika tinggal di rumahnya Al-Arqam tidak hanya sekedar buat taklim, tapi kemudian juga buat fikir, buat musyawarah, mau dakwah kemana, mau datang kemana. Sehingga nanti hijrah ke Habasyah sebagiannya, terakhir hijrah ke Madinah Pak sekalian. Sampai kemudian hanya waktu 23 tahun kan, hanya waktu yang tidak lama, 23 tahun, hampir 2/3 dunia Bapak sekalian. Oh kepencet kah? Coba. Iya. Oh begitu. Enggak, kayaknya bukan mungkin. Karena saya pegangnya di sini. Iya. Baik. Iya. Baik. Saya lanjutkan karena mungkin tetap masuk toh. Rekaman tetap masuk. Baik. Bapak sekalian, sehingga boleh dikata 2/3 dunia Pak sekalian, Islam Pak sekalian. Bapak sekalian yang muliakan Allah SWT, kemudian kita tahu Nabi kita diutus untuk seluruh manusia. Sementara ketika berbicara seluruh manusia sampai sekarang, setelah 1400 tahun lebih Bapak sekalian, rupanya kehidupan manusia terus berlangsung dan masalah-masalah terus terjadi Bapak sekalian. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kemudian kita lihat bagaimana penduduk dunia hari ini begitu banyak. Dan ketika coba dipresentase Bapak sekalian, rupanya hanya sekitar 2-3 miliar dari 7-8 miliar penduduk dunia Pak sekalian yang Islam. Selebihnya itu belum Islam. Sehingga dikatakan kalau seandainya mati besok Bapak sekalian, setiap hari mereka mati, mereka belum ucapkan 2 kalimat syahadat, adakah rasa kasihan setiap kita? Karena mereka pasti masuk ke dalam neraka selama-lamanya Bapak sekalian. Mereka pasti masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Yang disebut manusia kan punya peri kemanusiaan Bapak sekalian. Yang disebut manusia punya peri kemanusiaan. Apa itu? Ada rasa kasihan. Nah cuman senantiasa kita tertipu dengan yang zahir. Nampaknya kita, rasa peri kemanusiaan kita baru nanti muncul ketika nampak ada orang misalnya disiksa. Siapapun mereka. Jangankan manusia Pak sekalian. Binatang saja disiksa, peri kemanusiaan kita muncul Bapak sekalian. Tapi persoalannya bagi orang beriman, ketika orang mati tidak baca 2 kalimat syahadat, mereka disiksa selama-lamanya di dalam neraka Pak sekalian. Mereka disiksa dalam neraka selama-lamanya. Dan kita orang beriman kalau mau menikah Bapak sekalian itu selalu diingatkan dengan khatib selalu membaca ayat ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan selanjutnya Pak sekalian. Allah mengingatkan manusia kalian diciptakan dari asal yang sama. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari asalnya satu. Kemudian bahkan kalaulah ada perempuan diciptakan dari kita laki-laki Bapak sekalian, sampai kemudian berkembang biak seperti sekarang ini. Tapi Allah masih ingatkan kamu hendaknya jaga hubungan kalian, silaturahmi kalian. Maknanya apa Bapak sekalian? Kasih sayang manusia jangan hilang. Maknanya kasih sayang manusia jangan hilang. Artinya Bapak sekalian, orang beriman meyakini orang yang ucapkan 2 kalimat syahadat seperti dikatakan dalam hadis tadi di awal, shadiqan min qalbihi, membenarkan apa yang diucapkannya dan dengan hatinya, mukhlis, wajib lahul jannah, wajib baginya surga. Tapi bagaimana yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Dari sekian banyak umat manusia mereka ke dalam neraka. Nah disinilah persoalannya kita sebagai manusia. Adakah kerisauan, adakah fikir atas mereka? Bapak sekalian, kalau jadi judul mentauhidkan Allah, seperti apa mentauhidkan Allah? Begini Bapak sekalian, sebelum saya kembali ke barusan saya terangkan. Manusia seluruh dunia ini Bapak sekalian senantiasa butuh akan namanya makan minum Bapak sekalian dan kesehatan. Ini perkara pokok. Maka kalau kita mentauhidkan Allah, sesungguhnya Bapak sekalian, makan dan minuman ini bisa ujian bagi orang beriman. Bagaimana Bapak sekalian? Sesungguhnya kalau kita berbicara tauhid la ilaha illallah, makanan itu tidak bisa menghilangkan lapar. Yang menghilangkan lapar adalah Allah. Makanan menghilangkan lapar selamanya berhajat kepada Allah. Tapi Allah mau menghilangkan lapar ya selamanya tidak berhajat dengan makanan. Begitu pula dengan minuman Bapak sekalian. Tidak bisa menghilangkan haus.
Yang menghilangkan haus sesungguhnya Allah. Ha- air air itu tidak bisa menghilangkan haus. Selamanya air bisa menghilangkan haus berhajat kepada Allah. Tapi Allah untuk bisa menghilangkan haus tidak berhajat kepada Allah. Jika Allah menghendaki dengan makan, dengan minum hilang lapar haus, tapi sama juga jika Allah menghendaki tanpa makan, tanpa minum, ya kan, tanpa makanan, tanpa air, dia tidak lapar, dia tidak kehausan. Makanya diceritakan namanya Ashabul Kahfi 309 tahun. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia katakan berapa lama kamu tidur? Kalau tidak setengah hari, 1 hari. Dia merasa seperti setengah hari, 1 hari. Padahal 309 tahun. Uzair juga begitu Pak sekalian. 100 tahun Bapak sekalian. 100 tahun. Tidak makan, tidak minum. Atau Nabi Yunus Bapak sekalian. Di dalam perut ikan. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 malam. Bagaimana bisa hidup? Atau misalnya Nabi Ibrahim di dalam api Bapak sekalian. Atau Nabi Ismail dipotong dengan pisau yang amat tajam, tidak terpotong Pak sekalian. Maka disinilah orang beriman ketika dia ucapkan la ilaha illallah hendaknya meyakini Allah. Ini tauhid Bapak sekalian. Jadi orang Bapak sekalian seperti misalnya hari ini meyakini bahwa kalau mau dapat uang ya pergi ke pasar, dagang kan begitu. Buat usaha Bapak sekalian. Tapi ketika orang ucapkan la ilaha illallah hendaknya tidak meyakini bahwa dengan berdagang datang uang misalnya. Atau tidak berdagang tidak punya uang. Tidak seperti itu. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah. Sebenarnya yang mendatangkan uang itu Allah. Ini ucapan la ilaha illallah itu seperti itu. Ini tauhid. Tauhid yang benar Pak sekalian. Bahkan kita belajar hendaknya meyakini apa yang perkataan Rasulullah. Misalnya baca Yasin. Maka Allah akan penuhi hajat-hajatnya hari itu. Atau baca surat Waqiah, Allah tidak akan pernah berikan kelaparan sedikit pun kepada kita yang baca surat Waqiah. Atau misalnya baca surat Fatihah akan sembuh dari penyakit. Nah, persoalannya kita yakin apa tidak? Tidak yakin Pak sekalian. Makanya kita tidak baca surat Waqiah, kalaupun baca ya baca tapi tidak yakin kan. Atau kita sakit kemudian yang menyembuhkan Allah misalnya kan. Bukan obat. Tapi kalau kita sakit kan kita pasti berpikir obat, berpikir dokter. Padahal orang beriman, kalau olah misalnya Allah ciptakan namanya sunnatullah Pak sekalian. Kalau misalnya mau menghilangkan rasa lapar ya makan misalnya. Tapi kalau sebenarnya maksud la ilaha illallah itu bukan disuruh juga meninggalkan tidak makan, tidak minum, bukan. Tetapi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah hendaknya tidak meyakini makanan, minuman atau obat bisa menyembuhkan penyakit, tidak. Makanya Bapak sekalian, orang ini kan memang, ini yang harus dijaga memang. Nanti Bapak baru percaya kalau sudah disebutkan sunnah Nabi. Contoh misalnya, Nabi ketika memakai pakaian saja, Nabi katakan, kita ajarkan, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin wala quwwatin minni. Bersyukur kepada Allah yang memakaikan pakaian. Siapa Pak yang memakaikan pakaian? Allah. Min ghairi haulin wala quwwatin minni, tanpa ada daya dan kekuatan sedikit pun dari saya. Ini orang beriman Pak, diajari oleh Rasulullah. Bapak naik kendaraan, siapa yang kasih bensin, yang pedal gas? Tapi kan doa naik kendaraan subhanalladzi sakharana hadza. Kita harus mengatakan, kita dianjurkan mengatakan, Maha Suci Tuhan yang menjalankan kendaraan ini. Inilah Pak dakwah para nabi. Dakwah seluruh para nabi khilafun dhahir, bertentangan dengan yang dhahir. Sehingga Fir'aun tidak percaya, namun tidak percaya. Nabi Nuh dia katakan ini da'autu laila wa nahara. Saya berdakwah wahai Tuhanku setiap hari dan setiap malam kepada kaumku, ngajak la ilaha illallah, meyakini Allah. Oh semuanya ini Allah Pak sekalian. La ilaha illallah itu obat tidak mendatangkan sehat, tidak memberikan sehat, tidak menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Maka supaya tidak syirik kita Pak sekalian, begitu kita mau berobat, saya baca bismillah, kita biasa dianjurkan baca doa ya Syafi, wahai sang penyembuh penyakit. La syifa illa syifa'u. Tidak bisa yang menyembuhkan kecuali Engkau. Yang menyembuhkan itu Engkau. Jadi bukan obat. Kalau kita meyakini obat syirik Pak sekalian. Bapak belajar tauhid dari mana kalau tidak katakan ini syirik? Ilmu tauhid yang benar ketika Bapak meyakini bahwa makanan menghilangkan lapar itu syirik Pak.
Bapak bisa dalam hal ini Bapak sekalian, Bapak kita bisa baca dalam kitab-kitab ulama. Ini ilmu tauhid Pak sekalian. Maka seluruh dakwah para nabi sebenarnya mengajak kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Ini yang orang tidak percaya Pak sekalian. Dakwah para nabi itu dakwah tauhid. Bahwasanya kamu hebat dari sisi bangun perumahan misalnya, arsitektur, tidak. La ilaha illallah, yang hebat Allah. Kamu bangga dengan pertaniannya, tidak. Dakwahi mereka. Sulaiman, la ilaha illallah, yang hebat Allah. Makanya Pak sekalian, dalam Al-Quran sendiri Allah katakan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu kamu atau saya. Makanya juga mengingatkan ketika kita bertempur, wa idramaita, ma ramaita idramaita, wa ma ramaita idramaita. Bukan kamu itu yang melempar ketika engkau melempar, walakin Allah rama. Tetapi Allah yang melempar. Ini untuk mengingatkan sekalian orang beriman. Jadi orang beriman ini sesungguhnya jika imannya benar tidak perlu takut. Tidak takut kepada Amerika, tidak takut kepada Soviet. Nah, itu orang beriman Pak sekalian. Makanya Nabi sendiri yang mau dihadapi siapa Bapak sekalian? Orang kafir. Yang orang kafir itu bukan hanya Rum, bukan hanya Farsi, seluruh dunia. Hanya kekuatan yang seperti Amerika dan Rusia saat itu, Rum dan Farsi. Apakah Nabi berpikir sebentar Rum saya taklukkan? Tidak. Nabi hanya datang ke setiap orang. Dakwah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakan tidak Tuhan selain Allah, kamu beruntung. Bukan hanya katakan la ilaha illallah. Kalau mengatakan la ilaha illallah, burung beo bisa diajari Pak sekalian. Jadi manusia gampang kalau cuma mengatakan la ilaha illallah. Orang kafir pun bisa. Orang kafir banyak apa? Ada hafal Quran juga. Hafal hadis. Seperti Snow Hodron itu dalam cerita Pak sekalian. Orientalis. Tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau ucapan la ilaha illallah ini kan gampang. Tapi yang dimaksud ini la ilaha illallah mentauhidkan. La ilaha ini menafikan yang ada. Tidak ada itu Amerika, tidak ada istilahnya dokter, tidak ada obat, tidak ada makanan. Illallah, hanya Allah. Begitu Pak, ini tauhid Pak. Tauhid itu Pak maksudnya, la ilaha illallah. Nah, maka apakah kalau begitu Ustaz tidak perlu kita jangan bekerja dong? Tidak ada yang suruh tidak bekerja. Karena ini sudah aturan orang hidup. Kalau orang mau berak ya pergi ke WC kan. Kalau orang lapar ya makan. Supaya misalnya dapat makan, kita sudah naluri kita manusia. Biar orang kafir tahu. Biar di hutan sana ya kan ada orang nenek tua misalnya dia sakit pasti berpikirnya ya sudah cari obat Pak. Ada mungkin lewat tumbuh-tumbuhan. Yang dimaksud di sini ini keyakinan Pak sekalian. Keyakinan di hati. Nah, ini Bapak sekalian sebenarnya keyakinan inilah yang sanggup mendatangkan pertolongan Allah. Sehingga dengan bismillah orang dulu bisa menyeberangi lautan Pak sekalian. Dengan bismillah dia mungkin bisa sampai di tempat yang jauh sana. Tapi dia yakin Pak sekalian. Nah, seperti kita bagaimana? Inilah ilmunya Pak dibahas. Ilmunya dibahas. Tapi yakin kita apa yakin itu apa ada dalam hati, ini persoalan. Ini persoalan. Makanya Pak saya muliakan Allah SWT. Tadi siapapun bisa tersenyum kalau misalnya dikatakan solusi atas umat dakwah ilallah. Padahal sudah jelas seluruh para nabi diceritakan dalam Al-Quran datang dengan berbagai macam permasalahan umat, semuanya disuruh dakwah ilallah. Jadi bagaimana? Kuntum khaira ummah. Dengan umat nabi kalau merasa ada masalah yang terjadi, solusinya memang sama, dakwah ilallah. Bukan hanya, cuman bedanya kalau umat dahulu dia tidak dibebani dakwah sebagaimana nabinya. Jadi kalau Nabi dahulu itu Pak diberikan agama, diberikan kerja atas agama. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW diberikan agama, diberikan kerja atas agama, diberikan umat yang kerja atas agama. Umat yang meneruskan akan kerjanya, tanggung jawabnya. Dan umat ini dikatakan umat yang terbaik, yang dalam kitab Taurat, Zabur, ya kan, Injil sudah diceritakan. Sehingga sudah dibangga-banggakan akan ada umat yang terakhir, umat yang terbaik. Dan Allah sendiri sudah katakan dalam Al-Quran, kalau itu diceritakan dalam hadis diskusi Pak sekalian. Tapi ini Al-Quran sendiri, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Ulama katakan seluruh para nabi dipilih menjadi nabi adalah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang disebut dengan dakwah ilallah. Jadi umat ini tidak hanya umat ibadah, tapi umat ini sekalipun usianya paling pendek ya daripada umat sebelumnya sampai 1000 tahun lebih. Begitu pula ibadahnya tidak sehebat umat dahulu, tetapi dia dikatakan terbaik karena dia diberi tanggung jawab dakwah sebagaimana nabinya. Padahal dakwah ya begini Ustaz, begini Ustaz, tidak. Dakwah yang dimaksud dakwah sebagaimana nabinya, sebagaimana para nabi. Jadi bagaimana? Ya gampang, seandainya mau seluruh yang Islam dia buat dakwah. Pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke Prancis, keliling seluruh dunia. Seandainya begitu Pak sekalian. Wah, di sana kan bukan Islam, justru di sanalah. Inilah rahasianya. Datang dakwah sebagaimana Nabi buat dakwah Pak sekalian, mungkin mereka akan menentang. Penentangan mereka tidak akan ada artinya di sisi Allah, karena Allah yang akan menolong. Allah yang akan menolong. Senjata mereka tidak akan ada artinya, kekuatan mereka tidak akan ada artinya. Dan seperti itulah Bapak sekalian, yang umat ini memang belum buat. Yang umat ini belum buat, tetapi apakah kemudian tidak akan dibuat? Ya dia mesti ya perlahan-lahan mungkin pada akhirnya. Karena untuk mendatangkan pertolongan Allah sebagaimana Allah katakan in tansurullah yansurkum. Jadi bagaimana Ustaz orang yang keluar dia belajar dakwah saja. Dia belum berdakwah. Karena dakwah yang sesungguhnya dia harus mengatakan tidak perlu bangga dengan teknologi, tidak perlu bangga dengan perekonomian, dengan persenjataan, tapi katakan la ilaha illallah. Allah untuk berdakwah seperti ini bukan hal yang gampang. Makanya mereka semuanya belajar. Sampai sekarang pun belajar, belum juga masuk hakikat dakwah yang sesungguhnya, sehingga mereka tidak bisa masih dijadikan contoh. Tetapi ini kajian ilmiah ya, yang setiap kita bisa mendiskusikannya, ya, bisa mendiskusikannya. Karena umat ini hanya bisa bersatu hanya dengan wa'tasimu bihablillah, yaitu bersatu hanya dengan kalimat Allah saja. Seperti apa Pak sekalian? Sebagaimana para nabi sudah dicontohkan untuk mempersatukan umat, yaitu dalam kerja kenabian. Sebenarnya amal kenabian ini Pak sekalian bukan hanya dakwah, tapi yang pertama dakwah ilallah, yang kedua adalah mendatangi umat berkorban harta dan diri, yang ketiga buat taklim, apa yang datang dari langit itu kita baca, bahkan itu kita baca setiap hari. Kemudian itu yang ada di Masjid Nabawi dahulu Pak sekalian. Kemudian zikir dan ibadah, senantiasa berzikir. Kalau tidak ya bermasalah nanti. Akan muncul kesombongan, zikir dan kemudian ibadah sebagaimana yang diperintahkan sujud, ruku. Kemudian bagaimana ada perbaikan-perbaikan seperti akhlak Bapak sekalian dan segala macamnya. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan Pak sekalian, sehingga ada waktu bagi kita untuk mendiskusikannya. Bahwasanya mentauhidkan Allah adalah dengan kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Maksudnya seluruh yang ada Bapak sekalian, benda ataupun materi ataupun apapun kebanggaan itu tidak ada. Yang ada hanyalah illallah, dialah Allah segala-galanya. Dialah Allah segala-galanya. Dulu Bapak sekalian, kalau misalnya diletakkan patung sebagai Tuhan, karena mereka meyakini bahwa patung itu bisa melindungi, bisa mematikan, bisa menghidupkan segala-galanya, bisa memudahkan rizki segala-galanya. Itulah Tuhan Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, jika itu belum ada dalam hati setiap kita, memang mengkhawatirkan. Sehingga bagaimana ada dalam hati kita, sebenarnya dakwah itu bagian daripada solusi Bapak sekalian, untuk memasukkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah dalam hati kita. Tapi caranya la ilaha, kita nafikan dulu semua. Kita keluarkan dari hati kita, kita nafikan semua. Mau kantor kita, mau jabatan kita, perusahaan kita, bisnis kita, ya harta kita, tapi illallah, hanya masukkan Allah. Seperti inilah kira-kira yang akan nanti bisa ucapkan kalimat ketika ruh mau keluar dari jasad dan menjawab pertanyaan malaikat mungkar ketika ditanya man rabbuka Bapak sekalian, yaitu yang di hatinya ada Allah, ada kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Tapi seperti apa kita diskusikan sebentar insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafannya dan terima kasih atas segala perhatian kita diskusikan sama-sama insyaallah.